kemungkinan kalau pemotretan kali ya, sampai kayak pemotretan apa sih kayak nempel lidah gitu. Iya, kayak cium ular gitu. Iya. Pernah. Tapi pernah kamu sama yang berbisa begitu? Mungkin king cobra kali ya. Pernah? Tapi Terus kalau king cobra tuh lidahnya tuh nggak berbahaya justru? Kalau untuk kayak kalau kita maksudnya kayak cuman sekedar cium ini doang, kayak nyium king cobra aku pernah, cuman kalau mungkin saling cium enggak. Oh maksudnya ininya iya. gitu, apa kepalanya Iya, dari gitu. belakang. Karena Nah ini sih yang aku mau tahu banget ya, bedanya king cobra sama cobra itu apa? kan kalau cobra itu kan nyembur ya, kalau king cobra itu nggak nyembur gitu. Oh, kalau cobra itu kayak ular kasur berarti yang nyembur. Force. Kacau. Oh kayak gitu. Iya. Tapi kita kalau secara kasat mata itu bisa nggak sih ngebedain? Atau dari besarnya atau dari motifnya gitu? Mungkin bisa kali ya, kan kalau king cobra kan kayak bangun gitu ya. Kayak bangun, dan sama kayak bedanya tuh kayak apa sih jenisnya juga sih. Enggak, emang kalau kobra itu nggak bangun, bukannya sama-sama bangun? Iya, cuman kayak nggak terlalu tinggi banget gitu, nggak kayak king cobra. Oh dia bisa kayak berdiri gitu ya? Iya. Oh mungkin kalau yang di India kali ya, itu king cobra kali pakainya ya? Mungkin ada beberapa video kalau aku lihat sih cobra ya. Cobra. Iya. Oh. Tapi dia memang ada motif di sini. Oh, apa mungkin kayak? itu kalau itu king cobra kayaknya. Oh jadi mungkin ngebedainnya di sininya tuh kayak ada apa gitu di sininya tuh. Tapi secara besar king cobra lebih besar. Lebih besar deh. Panjangnya kamu tahu nggak sih? Mungkin sekitaran 5 meter kali ya. Kamu 4 meter. Karena aku cuma tahu tuh kalau pernah sekilas lihat ya, mungkin panjangnya 4 meter kali ya. Terus 4 meter udah. Kamu- Mungkin ada yang lebih, aku kurang tahu deh kalau king cobra tuh. kamu lebih, kalau misal kamu harus milih, kamu lebih suka ular atau kucing yang lucu gitu loh? Aku lebih suka ular sih. Karena kalau kucing aku nggak suka bulunya gitu loh. Karena kan rontok ya. Dan lagi kan perawatannya juga ya lumayan lah ya kalau kucing. Wah, kita juga. Dan makannya juga boros juga kan. Boros, benar. Ular aja simple. Ular simpel ya. Ya, sebulan juga nggak makan kuat kalau ular. Tapi gini loh, Nat. Kalau untuk, tapi mungkin kamu belum kali ya. Cuma kamu pernah nggak sih kayak apa sih kayak ular gede itu yang memang dia makan yang besar juga gitu loh, kayak yang makan sampai manusia gitu. Kamu ada nggak sih kayak rasa takut ke situ gitu? Enggak sih, nggak ada rasa takut. Tapi kan Karena kalau memang iya, karena kan kalau ular itu kan memang dia nggak bisa bedain tuannya kan ya. Jadi karena aku pernah kayak ngebaca itu dia tuh nggak mau makan gitu. Ternyata dia mau makan tuannya gitu loh. Gitu, gimana pendapat kamu? kayak apa ya, aku sih nggak ada rasa takut sih, karena memang apa ya, kalau kita ngerawat tuh ya kan, dan kita ini kayak udah kayak dia tuh nggak terlalu mau memangsa manusia, karena memang jarang ada ular yang tertarik mangsa manusia. Terus kalau misalnya, karena kan bukan sekali dua kali itu berita yang menampilkan itu kan. Ada yang sempat dimakan kan ya. Iya, kayak gitu. Jadi proses pencernaan ular itu memang lambat ya. Iya. Tapi dia bisa langsung sekali hap masuk loh. Masuk. Itu ada jenisnya beda lagi ya kalau misalnya yang Mungkin tuh retik yang dari alam liar kali ya. Cuma memang semua jenis ular kalau makan itu memang nggak dikunyah gitu, langsung masuk begitu. Langsung masuk aja, apa aja. Nggak, jadi dia kayak kan mulutnya kecil, makanannya lebih besar gitu. Jadi dia gimana sih proses makannya? Kayak apa ya, kayak makan biasa, cuman kayak dia tuh nggak lebih ke kunyah sih, maksudnya kayak berusaha untuk masukin makanan itu aja. Terus dia kan badannya kecil gitu, maksudnya di saat proses itunya dia masih bulat kelihatan gitu. Iya kelihatan, cuman mungkin agak lama enggak. Kamu ada nggak jadi sih rata. Ada nggak sih video kayak buat Lagi makan. proses makan? Mungkin ada kali ya. Ada, oh iya. Nanti kalau misalnya ada,
kita bisa tampilin juga ya gitu. Aku minta ke Nanat gitu biar kalian juga tahu gitu loh. Karena aku juga emang kepo sih. Terus kalau Karena misalnya biasanya tuh kalau kita ngasih makan tuh kayak tikus tuh ya, kita iniin dia tuh kayak ngelilit dulu, kayak bikin mati itu dulu, tikusnya dulu gitu. nah itu tuh benar. Jadi langsung dia hap gitu. Jadi itu katanya sih Kayak ya dililit dulu gitu. yang aku tahu nih perbedaan yang berbisa sama yang enggak. Kalau yang enggak berbisa itu melumpuhkan lawannya dulu, Iya, ya kan benar. ya. Kalau berbisa itu langsung digigit dulu sampai dia ini baru dimakan gitu Iya. ya. Oh, berarti semua jenis ular yang enggak berbisa begitu ya, dia ngelilit dulu ya. Iya, ngelilit. Kayak gitu. Iya. Terus untuk itik kan kecil, ngelilitnya gimana? Mungkin kan kita tuh kalau ngasih makan kan kita setara dengan besar kecilnya ular gitu ya kan. Kalau kayak mencit kan biasanya kan ada yang kecil gitu, ada yang benar-benar kecil, ada yang besar gitu. Iya, ya tergantung besar ininya. Kan ada yang kecil juga. Kayak gitu ya. Terus kalau misalnya buat ayam mati langsung kasih aja? Kasih aja. Ayam yang masih hidup juga langsung kasih aja. Kasih aja. Oh. Itu kan nanti dia ngelilit gitu, dia langsung. Nanat bawa temen yang lebih paham nggak? Aku mau nanya banyak sih. Aku bawa. Bawa ya. Nanti kita panggilkan temannya Nanat yang lebih paham. Aku mau tanya bener-bener Iya. detailnya. Kita panggilkan. Yeay. Halo. Ini dia Mas Galang ya, si manusia petualang itu. Dan ini Mas Galang ini lebih tahu banyak ya tentang dunia reptil ya. Kalau Mas Galang itu banyak juga pelihara ular? Alhamdulillah banyak. Oh banyak juga. Itu jenis-jenisnya dari yang berbisa Sampai yang tidak berbisa. sampai yang tidak berbisa gitu. Nah itu tadi kan aku ada pertanyaan sama Nanat ya kan, ngebedainnya itu kayak gimana sih gitu secara kasat mata. Untuk membedakan antara yang berbisa tidak berbisa itu, satu bisa kita lihat dari warna, dan kedua kita bisa lihat dari bentuk. Kalau ular yang tidak berbisa itu, ada yang panjang. Nah itu rata-rata ular yang tidak berbisa itu dia ukurannya besar. Cuman ada juga nih yang berbisa tapi ukurannya juga besar, dan itu warnanya juga tuh. Kalau yang berbisa itu lebih mencolok. Lebih mencolok. Iya. Oh, jadi kalau kayak kuning gitu. Kalau ular-ular yang berbisa itu rata-rata ular-ular pohon yang banyak itu warnanya lebih bagus dibandingkan ular yang tidak berbisa itu. Oh, lebih cantik ya. Lebih cantik. Yang berbisa itu lebih cantik Iya. berarti ya. Tapi kan king cobra itu kan warnanya kayak hitam putih coklat gitu ya. Iya. Itu dia salah satu ular berbisa terpanjang sih. Jadi termasuk. bukan yang cerah ya. Bukan. Bukan masalah cerah atau mencoloknya itu bukan masalah cerah ya. Jadi cantik gitu loh. Motifnya itu Iya. cantik gitu ya. Oh, kayak gitu. Kalau ini berarti nggak cantik. Cantik. Coba tolong ya, agak diangkat, takut aku lemes. Coba, nah ini nggak berbisa. Nah tadi juga aku ada pertanyaan nih untuk taring si ular itu. Untuk yang tidak berbisa ini dia tipe giginya itu banyak. Oh, Sedangkan gitu. yang berbisa itu dia bertaring. Bertaring dua bertaring begitu. dua, di atas dua, di bawah juga dua. Oh, Terus ada gitu, gigi-gigi kecil ya. Tidak sebanyak dengan ular-ular yang tidak berbisa. Terus untuk yang ular agresif itu rata-rata yang berbisa. Untuk yang agresif itu maksudnya dia tuh kalau yang tidak berbisa ya yang tidak berbisa itu lebih banyak menghindar. Itu dia lebih aktif kalau yang tidak berbisa. Sedangkan yang berbisa itu dia pasif, diam. Oh, jadi yang slow-slow itu justru Itu. kita harus hindari ya? Iya. Tapi hampir semuanya ular tuh kalau ketemu manusia kecuali teritorial dia ya. Kayak daerah dia punya teritorial juga. Jadi kayak daerah kekuasaan dia atau wilayah dia itu kayak sedang jaga telur atau sedang ganti kulit, itu kadang-kadang hampir semua ular tuh lebih agresif. Nah, ini untuk perkembangbiakan ular itu dia yang aku tahu nih ada yang membelah diri juga. Untuk membelah diri ini jarang ya. Jarang Tapi ya? untuk yang ini nih ini ular tidak mempunyai kuping. Tapi dia ada yang beranak. Ada yang beranak. Oh, Jadi dia bertelur dalam tubuh dia. Jadi ketika sudah siap dia tuh keluar anak. oh gitu.
kayak ular-ular pohon rata-rata. Lucu ya ular. Viper dia tuh langsung beranak ketika sudah Cukup waktunya. waktunya. Ha-ha. Sedangkan yang lain kayak dia ini, pokoknya ular-ular tipe-tipe besar ini dia rata-rata hampir kebanyakan dia itu bertelur. Tapi yang beranak itu juga banyak. Sekali beranak itu banyak juga. Itu banyak, hampir kayak kurang lebih itu 30. 30-an ya, 30-an. Jadi dia tuh langsung. Nah, untuk kayak ular itu dia langsung bisa mencari makan sendiri atau gimana? Dia keadaan kayak keluar telur atau kayak yang sudah beranak, dia masih ada cadangan. Cadangan di perutnya itu kayak sisa-sisa makanan, dia itu nunggu ganti kulit sekali. Nah, di situ dia baru bisa makan. Kayak kadal kecil atau burung-burung kecil. Nah, dia baru bisa makan ketika baru kondisi ganti kulit ya. Dibilang itu kalau anak-anak reptil tuh dibilang shedding atau ganti kulit. Iya. Oh, shedding ya. Aku juga biasa sih bikin shedding. Makanya Shedding di hidung biar mancung. Ya lucu ya itu ular. Aduh lemes aku. Terus kalau misalnya Mas sendiri itu apa sih namanya kayak mencari atau beli juga? kadang kita panggilan kayak ular masuk rumah warga kayak rescue. Terkadang kita butuh juga buat edukasi andaikan kita tidak punya, kadang kita beli. Oh gitu. Tapi pernah berpetualang gitu untuk mencari ular gitu? Pernah nggak sih? Pernah. Kemana aja tuh Mas? Kita pernah ke Bandung, terus Cilegon, Ke hutan-hutan Serang, gitu? ke hutan. Sampai Cianjur ya waktu itu ya. Iya. Nah, untuk kita tahu sarang ular itu maksudnya yang itu ada ularnya. Untuk sarang sendiri dia terkadang itu ada beberapa jenis ular itu ada yang lubang bekas tikus dia bersarang, dan ada juga di bambu, dan juga kadang itu di permukiman warga kayak di samping-samping rumah yang banyak-banyak pohon-pohon atau kayak kayu-kayu tumpuk-tumpukan, terkadang pun dia bersarang di situ. Kayak pohon-pohon juga ya, Iya. kayak apa sih, pandan gitu ya. Terus pohon yang memang banyak gitu kan ya, bisa jadi Sama sarang tumpukan, ular terkadang kan katanya. kita di rumah tuh ada tumpukan di samping rumah atau di belakang rumah, terkadang pun itu juga bisa buat jadi sarang mereka. Happy dia di situ ya. Berarti dia itu memang tipenya itu senangnya yang gelap gitu ya. Senang yang gelap. Oh, jadi ada nggak sih kayak gini loh, aku bingungnya tuh kadang banjir itu suka ular keluar, tapi ada juga di saat yang tandus itu ular juga keluar. Bagaimana cara penjelasannya secara Untuk ilmiah kayak gitu? banjir ini dia kan di lubang. Nah, beberapa ular ini ada yang di lubang. Nah, ketika hujan besar yang mengadakan banjir, nah itu dia keluar dari lubang karena tuh rumahnya dia yang buat dia tinggal tuh kayak kemasukan air lah banjir, kelep. Makanya dia masuk kadang ke permukiman, kadang ke pohon. Jadi menyelamatkan diri lah mereka. Oh, berarti intinya itu memang dia sukanya yang kering ya, Iya. gitu. Jadi kalau misalnya dia di tanah tandus itu memang dia lagi berjemur gitu Berjemur, pas. terkadang pun nah di tandus itu kadang-kadang kayak ada burung makanan dia. Kadang burung atau tikus. Nah, dia kadang berjemur dan kadang juga nungguin burung dia. Makanya dia kadang ada yang pas di tempat tandus itu ada yang diam. Ada yang diam itu dia bisa menjemur sama menunggu makanan datang. Nah, ada juga dia sekedar lewat. Oh gitu, cuma numpang lewat gitu, permisi gitu. Nah gini nih, Masnya mungkin lebih ngerti ya bagaimana cara tahu gitu dia itu lagi agresif dan bagaimana cara nenanginnya gitu. Nah, ular ini bisa dari sensor panas juga. Jadi yang bikin agresif tuh bisa kayak ular bisa jinak kayak gini karena lagi antang. Satu, dia bisa antang itu karena dia rasa nyaman, dan kedua emang tidak ada ancaman. Jadi kalau misalnya dia ngerasa ada ancaman itu baru dia agresif. Agresif kayak entah ada yang keinjek atau ketekan tubuhnya dia. Nah, kadang juga kayak lagi antang begini dia kan sensor panas, entah kita kayak bakar rokok bisa juga itu. Dikira dia kan mengandalkan sensor. Nah, dikira itu dia umpan, makanya dia bisa agresif. Terus bisa gigit. untuk Masnya nenangin atau bagaimana cara menjinakkan ular yang liar gitu, bisa nggak sih? Sebenarnya dia buat ngejinakin tuh untuk yang liar ya. Yang liar ya? Untuk yang liar itu agak-agak lama, cuman untuk kayak pemula ingin miara ular,
kebanyakan untuk saat ini ya paling kayak nyari amannya itu mulut ya disolasi. Karena apa gitu? Karena takut kena gigit. Dan dia juga tahu ular itu berbisa atau tidak. Nah, makanya pas dapat ular kebanyakan masyarakat pasti dilakban. Karena apa? Wah, nih ada yang berbisa, ada yang enggak. Nah, mungkin ada juga walaupun dilakban kadang-kadang dia mungkin kejauhan, bisa kena gigit juga, kadang dia agak kemajuan. Karena kan kalau yang berbisa itu andaikan dia solasinya ke belakangan, nah dia kan taring di depan, masih bisa gigit. Nah, andaikan kalau yang nggak berbisa, nah dia itu bisa kayak mulutnya tuh kayak bisa menyong gimana gitu. Maksudnya kayak belok. Baiknya kayak gimana? Kayak kalau andaikan menyolasi dia tuh kayak agak-agak Berarti di terlihat sini lah, ya? iya, Di sini. agak di belakang hidung. Oh. Nah, tadi kan aku sempat nanya nih cara membedakan jantan dan betina gitu. Mungkin kalau Mas sendiri bisa ngejelasin secara spesifik gitu. Kalau untuk jantan betina, untuk kayak di alam liar ini betina lebih besar dibandingkan jantan. Itu hampir semua ular. Gitu ya. Sama manusia juga ya. Kalau betina lebih gendut gitu. Nah, terkadang kalau kayak kita kan nggak bisa ya untuk diternak ya. Kita di ternak ini ada kayak alat sexing itu modelnya dia kayak bukan jarum sih, jadi kayak besi panjang, cuman dia agak lancip lah. Coba agak tumpul. Coba Masnya tunjukin itu kelaminnya. Nah, di sini kita ada dua cara, kayak kalau ada yang dengan cara di puping. Kalau digigit di puping, nah ambil dipencet pelan-pelan. Itu Nah, apa? ini dia Betina ini ya? bisa betina karena dia betina itu Ada tidak lubang ada ya? jendolan. Kalau betina itu tidak ada jendolan, sedangkan jantan itu dia punya jendolan di sini dua. Nah, itu kelaminnya dan lebih pastinya dia punya Testis alat. kali ya? Iya. Testisnya Dia ya? punya alat sexing itu model besi tumpul itu dia dimasukkan ke dalam. Nah, dari sini dia dicolok. Cuman andaikan kalau betina dia lebih dalam masuknya, sedangkan jantan dia lebih pendek. Dari Kayak situ gitu. kalau lebih pastinya untuk kalau dibuat diternak atau dipiara ya. Jadi kalau Pahamnya. untuk dia istilahnya kayak perkembangbiakan dia itu kayak gimana, dia nongol sendiri gitu atau pernah Kalau nggak di sih alam ngelihat ini- kayak sama-sama kepo dong ya kan, gimana sih cara dia kayak gitu deh. Di alam liar ini dia ada dua cara ya. Ada yang bilang itu dia kawinnya ini dia ngelingkar begini, itu bisa dibilang kawin juga. Tapi kan tetap bertemu kan. Tetap bertemu. Ah. Nah, kalau dia itu bertemu dan dia salah satu ular yang jaga telurnya juga. Salah satu kayak diremin lah. Oh dia Jadi dia nggak ditinggal, diremin. ngelilit ya. Iya. Tapi songong ya termasuknya ya. Jadi dia itu kan kayak nggak ngenalin ibunya dong ya nggak sih, kayak bebek gitu loh, ya kan. Nah ada nggak sih Mas pengalaman menarik di dunia reptil ini? Menarik ya, alhamdulillah ya sampai saat ini kayak pernah menarik itu kayak membantu warga kemasukan ular yang tidak mengerti.